yakinnya nanti itu akan menyimpang. Tapi yang menjadi asas utama ya keyakinan. Makanya kata Imriti, idzil fata hasba i'tiqadihi ar-rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Setiap orang itu meraih derajat tergantung keyakinan. Siapa yang nggak yakin nggak bisa mengambil manfaat. Saya kasih contoh Bapak Ibu, berobat ke dokter, Bapak nggak yakin sama dokternya. Berangkat ke rumah dokter malah ragu-ragu jangan-jangan ini dokter hewan. Ya kagak bakal sembuh. Bahkan curiga terus. Nanti kalau nggak sembuh pasti dokternya didamprat. Tapi kalau yakin, mantep, nggak sedikit orang itu tersugesti, belum minum obat aja udah sembuh oleh dokternya. Karena yakin. Oke. Yang kedua, Masya Allah, lebih menarik hati, ini berpasangan. Ya. Jarang sekali, makanya saya sebut ini adalah jenis pensiun secara kafah. Ya. Makanya kalau daurah kajiannya dikasih dikasih tema pensiun secara kafah. Itu bagus, ya, tapi jangan di masjid ini, ya. Anak unjukin tempat bagus, Pak. Itu miliknya wali murid juga. Wah, itu yang datang tamu-tamunya juga dari Dubai, Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Masya Allah. Cukup eksotik juga. Dan di sana banyak tempat, spot-spot untuk bukan hanya kajian. Masya Allah ya, ada di sana namanya Damar Langit. Itu yang nanti minta diskon aja sama yang punya tuh di Mahogani, kayak gitu. Di sana bagus, ya. Supaya ada tidak hanya sekedar kajian. Apalagi nanti kalau saya bisa ngisi, Bapak saya kasih senam pensiun secara kafah. Ada, jadi saya punya senam khusus, nggak saya bocorkan kepada siapapun, dan ini hanya saya kasih ke jamaah haji. Jadi ternyata semua rata-rata senang, karena senam ini untuk kebugaran, untuk menanggulangi konslet saraf urat dan penanggulangan saraf kejepit. Tuh, dan ada senam jemur matahari dengan 500 gerakan. Oh, Masya Allah. Itu. Nah, nanti juga ada pengelolaan keuangan usia pensiun. Nanti kita datangkan pakarnya, dan juga ada penyelenggaraan jenazah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita itu menghabiskan akhir seperti yang dikatakan Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Itulah yang disebut husnul khatimah yang kita bahas sekarang ini. Oke. Bahasan tema kita adalah selamat dari su'ul khatimah. Selamat itu bahasa Arab yang sudah masuk ke Indonesia. Ya, dari kebiasaan saya kalau kajian saya bedah temanya dulu. Selamat. Dan selamat ini inti daripada Islam. Makanya yang Allah suruh menghiasi pergaulan kita adalah pergaulan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh itu pergaulan keselamatan. Ya. Makanya sebaik-baik ucapan itu yang diawali dengan salam. Itu ketemu salam, karena tanda akhir zaman itu taslimul khosoh, salam itu hanya diberikan kepada orang-orang khusus. Karena kita, Masya Allah, saling tegur sapa. Nah, tegur sapa, selamat. Orang banyak memberikan tegur sapa dunia, ya. Pak Budi nyapa ketua majelis, gimana Pak kabar, udah sarapan belum? Itu tegur sapa dunia. Lebih mendalam lagi, Pak kok 3 hari ini nggak kelihatan di masjid, Masya Allah. Itu tegur sapa yang menjurus kepada akhirat. Bahkan Masya Allah, Rasulullah berfirman, وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. Nanti di surga satu dengan yang lainnya ketemu tegur sapa. Masya Allah Pak. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din. Saling tanya. Di mana teman kita dulu yang pernah kajian di Andara? Nah itu. Udah masuk belum? Masya Allah. Dan itu yang kita cari Pak. Dan itu yang kita tunggu. Karena kata Abdullah ibn Abi Aizar, beliau mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian punya 2 hunian. Hunian 1 di atas bumi dan hunian 1 di bawah bumi. Lalu ada orang yang bertanya kepadamu, berapa lama kamu tinggal yang di atas bumi? Ya sampai mati. Kalau sekarang umur 60, kasih Allah jatah 75, berarti kurang 15 tahun. Ya begitu. Ya namanya umur, bisa aja Bapak Ibu lebih dulu dari saya, atau saya lebih akhir dari Bapak Ibu. Kan gitu, oke? Mic-nya di tangan gue soalnya. Ya. Dan hunian 1 di bawah bumi, berapa lama kamu tinggal di situ sampai kiamat? Coba bayangkan, andaikan di antara kita meninggal hari ini, kiamat kurang 1 juta tahun, kuburan tok 1 juta Pak. Mikir enggak kita? Saya itu tertekun sekali dengan ucapan ulama satu ini. Tercengang. Coba alam kita yang kita huni 1 juta tahun, atau wallahu alam kita nggak ngerti, belum kita urus. Sementara yang kita tinggalkan, akan kita tinggalkan, kita ganti pintu jendelanya, kita isi perabotnya, kita perbaiki aksesorisnya dan interior eksteriornya. Masuk akal nggak? Kata beliau. Makanya betul kata Abu Hamid Al-Ghazali, siapa yang umurnya lebih daripada 40, kebaikannya tidak bisa menyalip keburukannya, hendaknya menempatkan diri di neraka. Kenapa? Taruhlah kalau kita dikasih Allah 80, 40 yang serba kuat, hebat, lincah aja, kebaikan kita nggak bisa mengungguli keburukan kita. Bagaimana 40 yang serba menurun, pandangannya menurun, penglihatannya menurun, yang naik cuma 3 Bapak Ibu, trigliserid, asam urat, kolesterol, itu yang sering naik. Apa yang kita harapkan? Makanya di sini Rasulullah menyindir kita semua agar kita sadar. Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar.
Sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar. Shifanin bil laili, bangkai pada waktu malam hari. Wahimarin bin nahar, keledai di siang hari. Wa alimin bi amri dunya, sangat alim dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amril akhirah, dan bodoh dalam masalah urusan akhirat. Dari sini kita disuruh untuk menentukan nasib. Nah, kalau nasib kita cuma bangkai, nek cari wong Jawa, ada wong Jawa enggak di sini? Alhamdulillah. Kerjanya tiap hari cuma mate, melek, nelek, nyekek, golek. 5 Apa bedanya sama kambing? Sapi mending hari raya Idul Adha buat kurban. Tuh. Dan Masya Allah gitu loh. Mate, tidur, melek, bangun. Nggak ada aktivitas tahajud. Makanya Rasulullah memesankan kepada kita, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum. Jagalah qiyamul lail, karena itu tradisi orang-orang soleh sebelum kalian. Dan Masya Allah Pak, Allah sebetulnya memberikan sunnatullah pada kita. Dan siklus kehidupan, orang itu kalau sudah di atas 50-60, malam itu susah tidur. Itu sebetulnya alamiah, jadi bukan penyakit. Jadi antum jangan sibuk berobat. Dan kalau orang itu sudah umur 60 apalagi, kalau sudah malam, nggak bisa ditahan untuk ngantuknya. Supaya disuruh segera tidur, segera bangun. Gitu. Makanya Allah bikin toksinasi tubuh manusia, netralisir semua, dan istilahnya apa ya? Kalau kita bisa bilang itu, dibikin Allah normal itu pada waktu tidur. Makanya Rasulullah mengajarkan segera tidur, segera bangun. Itu. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, ketika kita tekuni, Allah mudahkan. Ya. Dan apalagi kalau antum punya tradisi, setiap tahajud 1 rakaat 1 lembar, berarti 1 kali tahajud 1 juz. Karena 1 juz itu berapa lembar? Jangan-jangan 20 nih. Itu ya. Itu 10. Kalau antum bikin 10 rakaat 1 juz, tutup witir. Wahimarin bin nahar, keledai di siang hari. Yang dipikirin dunia. Kita enggak ingkari dunia adalah bagian daripada kehidupan kita. Enggak boleh juga meremehkan. Tapi harus ada keseimbangan. Makanya faida faraghta fansab. Ketika Hamdalah curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Hamdalah sudah mulai munafik. Kenapa? Ya Rasulullah, ketika kami hadir di majlismu, diingatkan surga neraka seperti melihat mata kepala. Tapi kalau sudah kembali ke keluarga, disibukkan anak istri, dagangan dan perniagaan, berantakan semua. Apa kata Rasulullah? Oh, enggak boleh. Kamu harus terus di rumah saya, di tempat kajian saya. Enggak boleh kemana-mana. Enggak boleh dagang. Enggak. Rasulullah kasih saran, sa'atan. Sekali ngaji, sekali cari duit. Mencari ilmu, mencari duit. Gitu. Gitu, ya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi terakhir apa tadi? Ini gara-gara mau minum nggak jadi. Oke. Ini ada, sebetulnya PPT-nya ada Pak. Giliran saya mau masukkan ke ini, aduh, laptopnya error. Jadi laptop saya itu buatan tahun 2007. Masih ada. Ya.
Alhamdulillah awet. Karena mau ganti itu kecil-kecil, mata udah nggak support. Ya Pak ya. Jadi mata-mata kita ini ngelihat B itu jadi D, ngetik HP sering kepleset, itu wajar. Umur 60, saya udah 60 Pak, tapi lebih muda dari Bapak lah gitu aja. Jadi seperti itu. Jadi Masya Allah, makanya tahajud, ya, kebanggaan kita. Jifan hima. Wa alimin bi amri dunia, jangan cuman alim dalam masalah urusan dunia. Ya, seperti ada calon kepala desa kampanye ke pondok supaya dipilih, nanya, adik-adik, Masya Allah ini nanti yang hafalan terbanyak saya akan umrohkan sama ibu. Wah, ditanya, udah hafal berapa? Alhamdulillah Bu, 20. Yang ini berapa? 25, Masya Allah. Yang ini berapa? 30, Masya Allah. Kurang berapa juz lagi? Masya Allah, udah 30 masih kurang juga. Aduh. Itu nggak ngerti juznya Quran cuman 30. Nah, sama juga orang nanya, Pak, sholat Jumat hari apa? Astagfirullah. Lebih parah lagi itu, hari Senin Pak. Sholat Jumat hari apa? Jahil bi amril akhirah. Dan itu didiamkan, dibiarkan. Kebodohan dia dalam masalah agama, masalah ibadah, masalah akhirat, dia biarkan. Padahal tidak menguntungkan. Karena apa Pak? Karena kata Ali bin Abi Thalib, "An-nasu a'da'u ma jahilu", manusia itu cenderung menjadi musuh apa yang tidak diketahui. Lihat, cek aja. Dulu pertama kali kepolisian atau negara mewajibkan safety belt dipakai. Itu protes di mana-mana, ya kan? Karena nggak ngerti pentingnya safety belt. Dimusuhi. Nggak sedikit penumpang pesawat dicek di bandara itu rada risih, disuruh ngangkang, disuruh ini macam-macam. Emang gue teroris apa? Emang apa gue? Iya, Bapak orang soleh, tapi demi pentingnya sekuritas bandara, standarisasi keselamatan harus diterapkan. Dimusuhi karena nggak ngerti. Pun itu berlaku dalam masalah agama. Kenapa? Ada sekian banyak orang yang memusuhi agamanya sendiri, simple masalahnya adalah jahil. Tuh. Nah, sekarang kita masuk pelan-pelan ke dalam tema daripada bahasan kita. Hadirin sekalian, kita tidak ingkari kata Rasulullah, ini yang membuat kita semuanya harus waspada. Waspada itu sikap di mana seimbangnya antara khauf dan roja. Itu kan kata para ulama kan, siapa yang beribadah modalnya roja saja menjadi murji'ah, khauf saja menjadi khawarij, mahabbah saja itu akan menjadi zindik, maka muwahhid itu ibadah modalnya mahabbah, khaufun dan roja. Bahkan para ulama memberikan satu perumpamaan, mahabbah itu seperti kepala, khauf dan roja itu seperti dua sayap kanan kiri. Maka ketika kepalanya utuh sempurna, sayapnya juga sempurna, maka burung itu akan terbang dengan seimbang. Contoh khauf dan roja itu begini Pak, realisasinya. Yang sangat faktual. Kita dosa, takut masuk neraka. Kita ketika beramal soleh, berharap masuk surga. Udah itu, simpelnya di situ. Namun kapan sikap ini kita tonjolkan? Saat kita lemah, putus asa, nggak berdaya. Antum munculkan gairah yang disebut dengan roja. Ketika antum merasa perkasa, kuat, dan merasa paling benar, antum munculkan khauf. Maka roja dan khauf ini sifat yang fluktuatif dan juga variatif, nggak kaku. Ya. Oleh karena itu, ketika kita seperti itu muncul yang istilahnya waspada. Itu. Dan waspada itu wajib. Makanya kata Bang Nabi, waspadalah, waspadalah, waspadalah.
Sayang orangnya udah wafat ya. Gitu. Waspadalah, betul Pak. Karena sekarang ini terutama kaitannya dengan akhirat, siapa yang jamin? Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti kita akan bahas sebab-sebab su'ul khatimah. Di mana orang itu ketika saat nazak sekarat akan ditampakkan teman terakhirnya. Kalau teman kita penjudi, ya udah yang diingat perjudian. Kalau teman kita Masya Allah kajian, akan dimunculkan teman itu saat meninggal dunia dan orang itu diwafatkan oleh Allah di atas amal terakhirnya. Tuh. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Teguh tegar. Jangan sampai orang saat mati, Masya Allah Pak, yang diingat itu, nauzubillah, saking awamnya. Udah sakaratul maut, yang diingat masih duniawinya. Masih tanahnya. Makanya wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah apa yang diberikan oleh Allah untuk kepentingan akhirat, bukan kepentingan air tanah. Tapi sudah kepentingannya kain kafan kita. Karena manusia ketika meninggal dunia diantarkan 3, balik 2, ikut 1. Diantarkan keluarganya, hartanya, amalnya. Yang ikut apa? Amalnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yusabbit, minta teguh. Makanya antum lihat Pak, doa terakhir daripada sholat habis tasyahud sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabin qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat. Itu makanya Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min an yatakhabbatani Allah Ta'ala indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu tergelincir saat meninggal dunia. Tadi fitnah paling berat itu indal mamat. Wa min syarri fitnati dajjal. 4 kondisi ini paling ditakuti muslim mukmin. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa adzabil qabri wa min fitnatil mahya. Fitnah mahya apa Pak? Fitnah kehidupan. Banyak. Ada fitnah umum, fitnah khusus. Fitnah umum ya sekarang ini kita lalui bersama-sama. Fitnah khusus ya fitnah anak, istri, sakit, ya, kundah gulana, itu biasa. Makanya wala yazalu al-bala'u bil mu'min hatta yakhruja minad dunya wa laysa 'alaihi khati'atun. Tidaklah bala ujian itu terus melalui seorang mukmin sampai meninggal dunia enggak ada kesalahan lagi, karena itu penebus. Oke. Nah, kondisi su'ul khatimah itu sebelum meninggal, itu bisa dilihat. Orang sebelum meninggal, calon su'ul khatimah itu kelihatan Pak. Ya tadi, na'udzubillah, meninggal dalam keadaan bermaksiat. Ya, na'udzubillah, pernah ada kisah Pak, orang soleh tukang azan di Mesir. Dan ini juga diturunkan oleh para ulama, Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, dan juga Imam Al-Hafidh Al-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair. Ketika azan naik menara, melihat seorang perempuan yang buka aurat. Dan ternyata Nasroniyah.
Akhirnya dia datangin. Ada keinginan kuat untuk menikahi dia. Kata perempuan, kamu nggak mungkin menikah dengan saya karena bapak saya ini adalah Nasrani Ortodok. Kecuali kamu pindah agama. Ya udah, saya pindah agama. Masya Allah, lagi bulan madu kepleset jatuh mati. Su'ul khatimah. Kita nggak tahu. Ya, coba bayangkan Pak, yang mati di hotel, mati di mobil, sedang selingkuh, coba. Tapi bayangkan, mati sedang azan, mati sedang tahajud, sujud, mati dengan sedang ceramah, jangan dulu. Ya, gitu kan. Ya bisa aja kan gitu, tapi nanti gitu loh. Masya Allah. Nah, ada yang kedua, su'ul khatimah. Makanya kita dianjurkan sering berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub. Bahkan Syekh bin Baz tidak pernah meninggalkan 3 doa ini. Dan ini adalah doa mutlak. Ya. Makanya Pak, doa mutlak itu tidak harus nasnya dari Al-Quran dan Sunnah. Doa bebas. Kecuali doa, zikir, keluar masuk rumah. Harus dari Rasulullah, nggak boleh ngarang sendiri. Contoh, doa masuk WC. Kayaknya setannya gede-gede deh. Nggak cukup Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Weh bacain ayat kursi. Nggak boleh. Kan ayat kursi bagus untuk ngusir jin. Gak bisa akal-akalan begitu karena ini nas. Gitu. Tapi kalau Bapak berdoa mutlak, contoh minta kendaraan, emang ada di dalam Quran Sunnah? Ya nggak ada. Minta rumah, ya nggak ada. Secara tekstual. Itu keluarga sembuh, keluarga sakit minta sembuh, nggak ada secara tekstual. Boleh kita rilis dengan doa yang dari teks sendiri. Tapi kalau memang nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa kita. Karena apa? Jangan-jangan karena nggak bisa bahasa Arab, susunannya salah, mau minta mercy dapat bajai. Kan gitu kan? Itu karena salah teks kan gitu. Loh Pak, saya padahal Pak Ustadz minta tiap hari itu mobil Mercy yang setingkat, lah kok malah Allah kasih ini Alphard tapi gagal naturalisasi, yaitu Luxio. Itu Luxio itu kan mobil Alphard gagal naturalisasi. Ya mungkin doa ente dulu bahasa Arabnya teksnya salah gitu. Kayaknya boleh. Bahkan kita dibolehkan berdoa di sholat pakai bahasa Indonesia. Bahasa daerah nggak apa-apa. Yang doa mutlak ya. Tapi kalau subhana rabbiyal azimi nggak boleh antum ganti. Tapi kan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, habis itu kan dianjurkan doa. Boleh. Antum pakai bahasa kita. Nah, doa yang tidak pernah dilepas oleh Syekh bin Baz di waktu-waktu mustajab, di tempat-tempat mustajab 3, yaitu 1, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini ada nasnya. Yang kedua, Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami taubatan nasuha. Ini enggak ada teksnya. Tapi secara umum kita dianjurkan taubat nasuha. Yang ketiga, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Masya Allah Pak, doa ini. Dan kalau saya rutinkan itu, saya tambahi Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah fi Makkah awil Madinah. Waktu. Karena Masya Allah. Bahkan Rasulullah sampai menganjurkan, faman istata'a yamuta bil madinati falyamut. Siapa yang bisa mati di Madinah, usahakan. Ya, tapi jangan bunuh diri. Bukan mati husnul khotimah, malah mati su'ul khotimah berlipat-lipat karena tanah haramnya. Kalau kebaikan dilipat gandakan, keburukan sama. Makanya Ibnu Abbas dulu kan tinggal di Mekah Pak, kemudian pindah ke Taif. Tahu Taif enggak? Itu jauh. Kenapa?
karena saya takut tidak bisa memenuhi hak-hak tanah haram. Oh, itu Ibnu Abbas. Ya. Oke. Nah sekarang su'ul khatimah ketika saat mati tadi itu. Sekarat. Ya. Kadang-kadang ngomong gak karu-karuan. Ada yang Masya Allah lagi sekarat pesen lagu Pak. Itu Masya Allah. Suruh nyanyikan lagu kebanggaannya. Itu na'udzubillah. Makanya kata Imam Al-Qurtubi untuk melembutkan hati itu caranya 4. 1, melihat orang yang sedang sekarat. Itu Pak, kalau kita lihat udah habis itu nggak bisa makan minum tuh. Kedua, karena nggak bisa setiap saat melihat orang sekarat, lihat orang mati sedang dimandikan, dikafani, dikubur. Kedua. Ketiga, lihat kuburan tempat orang mati. Kalau nggak dapat orang yang sedang wafat, ziarah kubur. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita, zurul kubur fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarahlah kubur karena itu mengingatkan akhirat. Nah, yang terakhir, kalau nggak dapat 1, 2, 3, maka hadirlah ke majelis yang diingatkan tentang kematian, alam akhirat, yang bisa melembutkan hati kita ingat mati. Oke. Makanya dari sini ikhwan, Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya memperingatkan, kitab Tadhkirah, la ta'jab bi imanika wa amalika. Jangan kamu kagum terhadap imanmu dan amalmu. Wa salatika salatmu. Wa saumika puasamu. Wa jami'i qurabika, dan seluruh taqarrubmu. Fa inna dzalika wa in kana min kasbik, meskipun itu semua hasil keringatmu, fa innahu min khalqi rabbik, semua itu diciptakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Wa fadlihi 'alaik, dan keutamaan dari Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi'amali. Tidak seorang pun di antara kalian masuk surga semata-mata karena amalnya. Enggak ada. Makanya ulama-ulama dulu itu wajilatun. Hatinya selalu takut. Ya, selalu khawatir. Kenapa? Apalagi didukung hadis Rasulullah ini. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya di antara kalian beramal amalan ahli surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'. Tidaklah tersisa antara dia dan ajalnya kecuali sehasta. Besok mati, bahkan sejam. Dia membuat su'ul khatimah. Fayasbik 'anil kitab, ditentukan kitab, faya'mal bi'amali ahlin nar, melakukan amalan penghuni neraka. Masya Allah. Tinggal sekejap. Makanya di situ akhirnya waspadalah, waspadalah. Kita diakhiri oleh Allah dengan akhir yang buruk. Tapi ketahuilah, kata Imam Al-Zahabi, orang yang membiasakan kebaikan dan memperbaiki suasana hati untuk selalu ingin menjadi orang baik, sulit wafat su'ul khatimah. Kayaknya tergantung hati kita. Contoh, ada orang yang baik tapi pikiran dan hatinya penasaran dengan keburukan. Enggak ada peluang aja enggak berbuat maksiat. Itu yang cenderung su'ul khatimah. Baik, ada yang sedang dikubur, su'ul khatimah sedang dikubur. Bahkan Masya Allah Pak, ajaib. Ini dikisahkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Tadhkirah. Ada salah seorang raja Konstantinopel dikubur. Itu subhanallah Pak. Ya. Karena Kristen juga dikubur kan. Kalau Hindu Buddha enggak. Itu setiap lubangnya digali keluar ular. Sampai 30 kalian.
Akhirnya capek penggalinya, kuburlah bersama ular itu. Su'ul khatimah ketika dikubur. Nah, su'ul khatimah setelah dikubur, wah ini lebih banyak lagi. Bahkan ketika saat dimandikan, itu ada perubahan tajam di dalam tampilan tubuhnya, warna kulitnya. Ada yang bersinar cahaya putih, ada yang gelap gulita. Su'ul khatimah. Yang satunya husnul khatimah. Taib. Sekarang kita masuk sebab-sebab su'ul khatimah. Oke. Yang pertama adalah fasadul mu'taqad wa ta'abbud bil beda, yaitu orang yang rusak akidahnya dan beribadah dengan cara-cara bid'ah. Ya kenapa? Karena dia beramal di atas amalan yang menyimpang. Ya su'ul khatimahnya pasti potensinya besar. Orang beribadah dengan cara salah, itu kan gitu. Makanya di dalam ibadah itu syaratnya dua, Pak, ikhlas dan benar. Karena gini ya, syahadat kita itu kan dua ya. Asyhadu an la ilaha illallah, menuntut kita untuk mencari Tuhan yang benar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menuntut kita untuk menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Jadi dalam beragama itu nggak cukup antum dapat Tuhan yang benar, tapi nyembahnya salah. Makanya tata cara peribadatan semua diajarkan oleh Rasulullah, ujung pangkalnya Muhammad Rasulullah. Dan Tuhan yang benar itu harus kita terus cari gali, makanya ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' sifat, ujungnya la ilaha illallah. Makanya para ulama memberikan makna syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dapat tuh Tuhan yang benar. Muhammad Rasulullah, bahkan Muhammadun abduhu wa rasuluhu, abdun la yu'bad, hamba tidak disembah, wa rasulun la yukadzab, rasul enggak boleh didustakan karena bawa ajaran cara menyembah Tuhan. Makanya lihat aja sholat, enggak boleh ngarang kan, rukuknya diajarkan detail sama Rasulullah, sujudnya, bahkan dalam haji pun khudhu anni manasikakum, ambil manasik dariku dari mulai ikhram sampai tahallul. Masya Allah. Makanya closing agama, statement agama itu cuma satu, tunduk. Makanya yang paling terpuji siapa? Sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa ngayalna. Itu. Ya kadang sami'na wa ngayalna. Makanya Allah tegur, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah kalian seperti orang yang mendengar tapi enggak mendengarkan. Ini menunjukkan beda mendengar. Enggak manfaat. Contoh Pak, di kampung Pak petani pulang bawa sapi. Sapinya lewat depan masjid, masjidnya adzan. Sapi itu mendengar enggak adzan? Mendengar, tapi sapi itu tidak mendengarkan. Buktinya enggak sholat dia. Kalau ada sapi sholat, mantep tuh. Karena dia mendengar. Tapi yang giring sapi itu mendengarkan. Ya datang dong, kan gitu. Karena mendengarkan itu disertai dengan kesadaran dan kepahaman. Kalau mendengar itu hanya konektivitas antara apa? Media pendengaran, alat pendengaran, satu dengan yang lainnya nyambung suaranya. Makanya jangan seperti orang mendengar tapi enggak mendengarkan. Gitu. Nah, hadirin sekalian, maaf ya. Makanya ketika Al-Qur'an Allah bilang apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Ketika Quran dibaca, dengarkan. Nah, berarti cukup jangan mendengar. Makanya kalau Bapak mendengar, hanya mendengar toh, enggak dosa. Contoh dengar ghibah, enggak dosa. Dengar musik, enggak dosa. Tapi kalau mendengarkan, menikmati berarti. Dalilnya manduk-manduk. Kan gitu, kan gitu. Apalagi yang ghibah. Wah, iya Mbak. Ada kadang-kadang ghibah itu
hanya sekedar menjustifikasi sambil mangap-mangap, iya ya, ya aja loh, gitu. Apalagi di kalangan ibu-ibu, kalau gosip itu kan asyik. Makanya ciri perempuan itu 5. 1, doyan ngomong. Jarang sekali perempuan bertiga ngumpul ketemu nggak saling saut menyaut. Itu kecuali tiga-tiganya bisu. Kan gitu. Ada aja pembicaraan. Yang lucu itu, Mbak, tolong dong ceritain yang kemarin. Mumpung nggak ada orang. Subhanallah, bertiga apa ini orang apa? Nggak ada orang lagi. Yang tiga ini apa? Ketek apa? Kan gitu. Terus keduanya doyan ngumpul. Makanya perkumpulan perempuan itu banyak sekali. Yang legal dan ilegal. Apalagi ngerumpiknya perempuan itu Masya Allah pakai rekrutmen. Itu anggotanya itu pakai rekrutmen. Wah jangan Mbak, ini nggak cocok Mbak, jangan. Yang ini aja. Nah, terus tematik, kalah tuh tabligh akbar. Nah yang ketiga, lebih mendulukan apa daripada siapa. Kalau laki lebih rela berkorban apa untuk mendapatkan siapa. Paham nggak nih? Ya, ucapan tinggi banget nih. Yang keempat, perasaan. Makanya kalau lagi salah paham, dengar dong Mas, perasaan dong. Itu yang laki otak no pakai otak no. Ada nggak otak? Yang laki kelebihan otak, yang perempuan kelebihan perasaan. Nah yang terakhir sensi. Ya contoh aja, laki-laki dibicarain bajunya tenang, dikritik kopiahnya adem, dikatain juga celana mas dirawat dong, masa kayak shopbacker Honda, ya tenang masih. Perempuan coba omongi kudungnya, pulang greges itu, nah, panas dingin, diomongi kulkasnya aja besok ganti. Itu sifat. Makanya dari sini perempuan itu paling pingin dipahami dan dimengerti, laki-laki paling pingin untuk Loh, kok nggak ngerti nih Pak? Antum laki-laki loh Pak, gimana? Paling gini, makanya gini, Allah itu bikin laki-laki ar-rijal karena dihormati. Perempuan dimengerti. Makanya tujuan utama laki menikah untuk mencari ketenangan, tujuan utama perempuan menikah untuk mencari loh, nggak ngerti juga. Udah punya cucu nih. Untuk mencari perlindungan. Bahkan perlindungannya itu sampai ku anfusakum loh wa ahlikum. Nah itu. Makanya ketika tujuan ini nggak ada, bubar. Ana jamin, potong kuku saya. Kuku, masa cari menerima gak bisa tumbuh. Ya, karena litas kuno, perempuan, laki nikah tujuannya cari ketenangan. Nggak ada, benar selesai. Perempuan cari perlindungan. Ku anfusakum. Makanya laki-laki yang paling dicintai perempuan adalah yang paling bisa melindungi. Akhiratnya, dunianya, ekonominya, kehormatannya. Itu. Dan perempuan yang paling dicintai suami adalah yang paling menenangkan. Itu. Makanya Rasulullah SAW salasun min saqawa, 3 dari kecelakaan, kebinasaan adalah al-mar'ah, perempuan, istri, idza nadhurta ilaiha sa'atka. Ketika kamu lihat menyeramkan. Menyeramkan. Itu serem. Itu makanya kata Imam Ibnul Qayyim, kenapa Allah kasih jenggot laki kagak perempuan? Karena perempuan untuk ketenangan ya. Jadi ketenangan antum. Masa ada jenggotnya? Kagak ada jenggot aja takut antum. Kagak tenang. Makanya banyak lagi yang istiqomah.
Ikatan suami takut istri di rumah, istiqomah. Oke? Itu. Makanya Masya Allah ini rata-rata istiqomah semua. Oke, takwa, takut istri tua. Nah itu lebih parah. Aduh, lebih parah lagi. Oke. Sekarang yang kedua, sebab-sebab su'ul khotimah kedua adalah ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Ketergantungan hati kepada Allah. Makanya Pak, setiap saatnya itu kita mengikatkan hati kepada Allah dengan apa? Zikir. Makanya ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah zikir kepada Allah itu menenangkan hati. Dan zikir yang paling tertinggi apa? Baca Al-Qur'an. Gak ada zikir yang paling tertinggi dibanding Al-Quran. Makanya Al-Quran sampai disebut oleh Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra, wa man a'radu an dzikri. Nah baru setelah itu bawahnya zikir-zikir yang lainnya, kata Imam Ibnu Taimiyah, ijma' para ulama, zikir terbaik setelah Al-Quran adalah Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Makanya ini amalan hebat buat orang-orang yang sekarang ini akhir hayat, ringan, mudah, pahalanya besar. Zikir 7, dibaca kapan saja, di mana aja, kecuali 2. 1 saat di toilet, 2 berhubungan intim. Berhubungan intim nggak boleh zikir, sebelumnya boleh. Ya. Yang pertama, sholawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim. Ini satu teks, ini diturunkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Atau salat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau simpelnya kalau memang susah dan ingin ringkas, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Nomor 2, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan itu fadilahnya Masya Allah. Bahkan kalau ada pertemuan khusus, kita bedah zikir 7 ini Masya Allah. Satu majlis, satu pertemuan. Yang ketiga, ya dzal jalali wal ikram, kata Rasulullah, perbanyaklah alidzu bi ya dzal jalali wal ikram. Perbanyaklah melafadzkan ya dzal jalali wal ikram. Kenapa Pak? Itu doanya doa. Jadi Bapak Ibu nggak usah minta, menyebutkan permintaan. Itu sudah doanya doa. Ya dzal jalali wal ikram. Terus nomor 4. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang kelima, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang keenam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ini dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika diancam mau dijeburkan ke dalam api. Dan Rasulullah diancam akan diserang ribuan pasukan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya doa ini itu sangat bagus untuk kondisi keterancaman. Tuh umpamanya kawin lagi takut ketahuan istri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Insya Allah ketahuan. Nah yang ketujuh tadi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu 7 antum bisa baca rata-rata sekaligus atau antum pilih salah satunya. Dan Masya Allah, ini dahsyat, pengaruhnya juga dahsyat. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Selanjutnya, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ya, intinya kita utamakan Allah, lengket sama Allah dan selalu bersama Allah. Itu syarat untuk tidak su'ul khatimah. Ya, otomatis mendekatkan Allah kepada Allah dengan amal soleh. Jangan antum mendekatkan kepada diri kepada Allah dengan orang. Itu namanya tawasul itu. Ya, orang itu punya hebatnya apa? Andaikan orang itu termasuk Nabi punya kehebatan, Pak, itu untuk dirinya sendiri. Lawang Nabi Muhammad aja mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, salini min mali abiki masyikti, la'uni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, aku enggak bisa jamin sedikit pun kamu di hadapan Allah. Minta uang, dunia, harta silakan. Tapi enggak bisa jamin. Apalagi selain itu. Taqarrub mendekatkan ya dengan sholat, puasa, zakat, amal soleh, dzikir, baca Al-Quran, umroh, haji. Itu mendekatkan. Kok ada istilah mendekatkan diri dengan orang, dengan manusia. Dari mana dia bisa antum menjamin kebaikan? Sementara dia sendiri aja nggak ada jaminan. Oke. Selanjutnya, sebab-sebab su'ul khatimah yang ketiga, mukhalafatul dhahir lil batin, pertentangan, kontradiksi antara luar dan dalam, zahir batin. Jadi orang itu kalau biasa plin plan, Pak, itu cenderung mati su'ul khatimah. Plin plan, nggak konsisten. Ya, konsisten itu penting. Ya. Makanya Allah itu kan mengatakan gini, Pak. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya aku menciptakan segala sesuatu itu terukur secara presisi. Qadar. Makanya dibutuhkan apa, Pak? Konsisten. Ya, kalau antum tidak konsisten, barang-barang yang sudah terukur secara presisi ini berantakan, rusak. Antum apa yang nggak terukur secara presisi? Tolong tunjukin. Tubuh kita, Masya Allah. Ya, bagaimana posisi alis, mata, tangan, kaki. Itu. Coba hidung ngadep ke atas. Itu. Semua udah diukur oleh Allah. Ahsani taqwim. Nah, kalau memang dunia hidup alam ini diciptakan oleh Allah dengan ukuran yang sangat presisi, dibutuhkan sikap apa untuk mengelolanya? Konsistensi. Dan tidak ada sesuatu yang paling konsisten kecuali agama. Makanya A itu tidak, agama itu amradul. Kan gitu. Makanya Islam menjamin konsistensi itu. Oke. Nah, sehingga orang-orang yang suka punya kebiasaan-kebiasaan plin-plan, oportunis, tidak konsisten, itu kecenderungannya su'ul khatimah. Itu yang disebut dalam bahasa agama adalah munafik. Makanya nifak itu mengerikan. Tidak ada satu sahabat pun, kata Ibnu Abi Malikah, saya ketemu 30 sahabat, semua takut munafik. Umar juga, kan Hudzaifah itu diberi catatan nama-nama munafik itu. Wahai Hudzaifah, ada enggak nama saya? Umar. Tapi nifak itu memang Masya Allah. Sifat ya, bukan orangnya. Makanya berganti-ganti. Sehingga pernah ada orang yang izin atau ngomong kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, boleh enggak saya melaknat orang-orang munafik? Dia jawab apa? Kita akan kesepian. Enggak ada yang enggak antum kutuk. Kesepian semua. Karena semua orang punya potensi kena nifak.
Kalau antum kutuk, atau antum doa, ya Allah mudah-mudahan orang-orang munafik hancur. Kesepian kita. Apa maksudnya? Kita harus doa. Hilangkan sifat itu. Makanya Rasulullah mengajarkan doa berlindung. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaq wa su'il akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syiqaq, pecah belah, wan nifaq, dari munafik, dan su'ul akhlaq, akhlak yang paling buruk. Dan doa ini simple. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, di hal-hal yang bisa menyebabkan su'ul khatimah nomor 4 adalah hubbul ma'siyah wal israr 'alaiha. Cinta gemuruhnya kepada maksiat dan keras kepala, ya. Orang seperti ini. Kenapa, Pak? Walaupun enggak maksiat, hatinya bermaksiat. Itu. Hari-harinya yang dibayangkan bagaimana saya bisa jalan-jalan ke Thailand untuk dapat akhwat Thailand. Nah, akhwat Thailand ya akhgawat. Itu akhwat. Akhgawat. Itu namanya akhwat. Ya kan gitu. Itu. Yang dibayangkan di kemuruh keadaan maksiat. Makanya orang yang seperti ini sulit untuk mendapatkan husnul khatimah. Oke. Kata Imam Ibn Qayyim, dengarkan. فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ فِي حَالَةِ خُضُورِ ذِهْنِهِ وَقُوَّتِهِ وَكَمَالِ إِدْرَاكِهِ. Ketika orang itu fokus, hadir, dan sempurna kesadarannya. قَدْ تَمَكَّنَ الشَّيْطَانُ مِنْهُ وَاسْتَعْمَلُهُ فِيمَا يُرِيدُهُ مِنْ مَعَاصِ اللَّهِ. Bisa saja setan itu memperalat dia untuk melakukan kemaksiatan. وَقَدْ أَغْفَلَ قَلْبَهُ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ. Dan lalai dari ketaatan kepada Allah. وَعَطَلَ لِسَانُهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Dan lisannya sepi dari zikir kepada Allah. وَجَوَارِحُهُ عَنْ طَاعَتِهِ. Dan gerakan tubuhnya dari ketaatan. فَكَيْفَ الظَّنُّ عِنْدَ سُقُوطِ قُوَّتِهِ. Bagaimana ketika kita itu lemah total. Makanya kita harus betul-betul waspada. Yusabbit, minta teguh tegar kepada Allah, ya. Nah, selanjutnya yang menyebabkan orang su'ul khatimah adalah tulul amal wa taswif, panjang angan-angan dan suka menunda-nunda. Awalu salahu awali hadil ummah bizuddi wal yakin, ini ada asar, kebaikan awal umat ini adalah zuhud dan yakin, wa yahlak akhiruha bil bukhli wal amal. Yang akhir ini dihancurkan oleh bakhil dan angan-angan. Sehingga gini Pak, Allah kenapa mengatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan kamu mentaati orang yang saya lalaikan hatinya dan mengikuti hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta, maka urusannya berantakan. Karena gini, kata Imam Ibn Qayyim, sumber kehancuran hidup itu dua. Menyia-nyiakan hati, menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan hati membuahkan sikap lalai. Menyia-nyiakan waktu membuahkan sifat mengikuti hawa nafsu. Antum nggak usah tahunan Pak. 2 minggu, 2 bulan aja. Antum teledor, sholat, ngawur, bangun jam 6 sesukanya, habis itu ngopi, habis ngopi main catur karambol, lewat menjelang duhur, ya makan kadang enggak, mandi enggak, habis itu nyari pancing-mancing, dari mulai siang sampai menjelang isya. Antum lakukan itu 2 bulan aja. Hancur hati antum, hancur. Menyanyiakan hati, menyanyiakan waktu. Makanya bukan hanya jagalah hati, tapi jagalah waktu. Bukan hanya rawatlah hati, tapi rawatlah waktu. Makanya yang disumpahkan oleh Allah, wal asri, itu waktu. Innal insana lafi khusr, itu konsekuensinya ke hati. Maka sumber rusaknya hati itu apa? Rusaknya waktu. Wal asri,
innal insana lafi khusr. Kenapa? Karena hatinya hancur. Dan bekal utama untuk menuju akhirat, kan perjalanan akhirat itu sangat jauh. Kalau dunia kuat, dibutuhkan kuatnya kaki, kalau akhirat dibutuhkan kuatnya hati. Makin kuat, makin Masya Allah berjaya wijaya di akhirat. Sebab itu kaki, ikut jalan lomba lari apa itu? Lari maraton, kakinya kena lututnya udah mulai nggak karu-karu, ya nggak bisa. Tuh. Dan sering saya katakan perjalanan akhirat itu sangat jauh. Buktinya nggak ada yang bisa balik. Itu aja, nggak usah pakai dalil aneh-aneh. Pergi ke Mekah itu loh Pak, yang 40 hari katanya jauh, masih balik kok. Itu aja bekalnya 2 koper, apalagi haji reguler itu Masya Allah. Anak mengalami ikut haji reguler itu Pak. Tas koper itu bongkar pasang sampai 5 kali. Waduh, kelewatan, piringnya belum. Ya, ininya belum, tupperware-nya karena di sono mandiri. Itu, reguler namanya reguler. Itu aja masih balik. Gitu. Bagaimana perjalanan kita yang amat jauh? Yang nggak akan kembali lagi. Makanya betul kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya dunia itu makin hari kita belakangi. Dan akhirat makin hari kita hadapi. Jadilah anak akhirat, jangan jadi anak turun dunia. Sekarang hanya ada amal, tidak ada hisab. Besok hanya ada hisab, tidak ada amal. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, hisablah dirimu sebelum nanti dihisab, hitung-hitung dirimu sebelum nanti diperhitungkan. Itu tulul amal wa taswib. Entar besok, ya contoh dulu katanya mahasiswa, entar deh kalau udah lulus kayaknya enak, ngaji lempeng, ibadah lancar. Lulus juga ternyata ya Allah ya Rabbi, ternyata masih juga repot karena masih cari kerjaan sana sini. Nanti kalau udah dapat kerjaan kayaknya udah ibadah anteng, ngaji lempeng. Setelah dapat kerjaan masih juga. Ya Allah ya Rabbi, coba kalau udah dapat jodoh, agama udah separuh kebayar, ngaji bareng kayaknya enak deh. Apaan ngaji bareng? Padu bareng iya. Enggak kena-kena juga sampai punya anak masih lagi ya Allah ya Rabbi, anak masih kecil-kecil, nanti kalau udah gede-gede kayaknya enak deh. Ngaji tenang, lancar. Ternyata juga udah punya anak gede ya Allah, kalau udah pada kawin, mapan semua, tinggal nengok-nengok cucu sama nengok kebun. Kebune sopo? Cucu nendi? Setruk iya, nah kan gitu. Ya Allah, tulul amal wa taswib. Enggak ada hentinya. Memang dunia itu kalau kita ukur Pak, umur kita itu 5 meter, kesibukan kita itu 10 meter. Banyak kan mana? Kesibukan kita. Buktinya kalau semua dikasih tawari malaikat hidup lagi. Nolak enggak? Kagak ada yang nolak. Karena masih ada yang belum diselesaikan. Kalau bisa bilang tawar-menawar malaikat maut, malaikat tolong deh tambah 5 tahun aja. Ya, sekalian pilpres. Itu karena anak saya ini masih belum selesai kuliah malaikat. Sama nanti ada yang mau kawin 5 tahun ini aja deh. Itu sibuk itu Masya Allah. Nggak ada akhir Pak. 10 meter dicuklek, dipatah 5 meter. Kaget nggak kita? Loh, makanya dari sinilah namanya itu persiapan. Sehingga kata Rasulullah, idza dakhala nurul qalban fashaha wan syarah. Kalau cahaya iman itu sudah masuk ke dalam hati, hati itu tenang, jiwa akan lapang. Wa ma'alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tandanya
Al-inabatu ila daril khulud, pelan-pelan latihan kepada kampung penuh kekekalan. Wattajafi an daril ghurur, dan pelan-pelan latihan meninggalkan kampung penuh penipuan yaitu dunia. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, siap mati sebelum datangnya. Kita percepat karena waktu. Selanjutnya apa tadi nomor 5, al-intihar, bunuh diri, su'ul khotimah itu ya. Dikiranya setelah bunuh diri aman, padahal kata Rasulullah, man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi yaumal qiyamah. Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka Allah akan siksa dengan benda itu. Makanya yang pisau dengan pisau, yang racun, jadi tiap hari nenggak racun di neraka. Terus nomor 7, musahabatul asrar wa ahli su, berteman dengan orang-orang yang buruk, ya orang-orang yang enggak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ya di dalam hadisnya, anta ma'aman ahbabta, kamu itu bersama orang yang kamu cintai. Itu makanya kata Anas, saya mencintai Rasul, Abu Bakar, Umar, walaupun amalku tidak setara, berharap hanya ingin dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Nomor 8, adamul istiqamah ala ta'ah, tidak istiqamah di atas ketaatan. Ya. Nah, terakhir nomor berapa? 9. Nah, ini ya. At-taswib bitaubat, menunda-nunda taubat. Dalilnya prinsip tobatnya itu tomat, tobat kumat. Tomat, tobat kumat. Atau tobat kapok lombok, pedesnya hilang, kumat lagi. Gitu. Dan Masya Allah Pak, kita itu senang loh punya Tuhan Allah itu. Raditu billahi robba. Kenapa? Kita salah 70 tahun, dihapus 1 hari kebaikan coba. Bandingkan dengan manusia, kebaikan kita 70 tahun kadang-kadang ditutup dengan kesalahan. Sehari sekali tok, udah putus semua. Ya Allah, makanya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqna. Jangan putus asa. Dan hebatnya lagi, Pak, kesalahan kepada Allah itu dibangun di atas kemurahan dan kemudahan. Beda dengan kesalahan nama manusia dibangun di atas kepelitan dan kesulitan. Saya tanya Pak, Bu, istighfar sambil tidur-tiduran boleh enggak? Boleh. Sambil naik kendaraan? Coba minta maaf sama gue ambil tiduran. Gue lempar lo sama dampar lo. Udah dong. Minta maaf ambil tiduran. Ambil lagi naik kendaraan. Maafin gue ya. Salahnya berat lagi. Ngemplang warisan. Main kendaraan. Dan Allah buka 24 jam Pak. Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya yang salah di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail, membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya malam hari. Ibaratnya gini Pak, anak closing ya. Ada orang kaya raya mengatakan, saudara-saudara sekalian, silakan makan di rumah saya 24 jam. Kok ada yang kelaparan? Keterlaluan enggak? Iya. Allah enggak ngantuk, enggak tidur, 24 jam pengampunan dibuka, minta maafnya mudah. Antum mati bawa dosa itu keterlaluan, Pak. Kita mati bawa dosa itu, aduh gimana gitu loh akalnya. Itu gimana ceritanya? Dibuka 24 jam, minta maafnya gampang, dan enggak ngantuk, enggak tidur. Beda sama manusia. Didatangin ke rumah, besok katanya. Dah besok aja, gue sibuk. Mungkin di kantor, di dalam kantor. Udah ngerepotin saya kerjaan. Susah. Makanya kesalah sama manusia itu berat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ada waktu 10 menit. Ya. Insya Allah habis itu kita sholat zuhur berjamaah. Singkat, padat, dan sangat sekali penyampaiannya sesuai dengan kualitas. Pada saat ini ada beberapa pertanyaan yang ingin
tema, Ustaz. Oke. Yang ini 2 tema. Oke. Bismillah. Amalan-amalan apa agar kita istiqomah dalam kebaikan? Nah, gini Pak. Kaki istiqomah itu ada 2. Kalau antum punya kaki, lancar kan? Kuat, lempeng kan gitu. Kakinya istiqomah kata Imam Ibnu Taimiyah. 2. Yang pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, mengagungkan perintah larangan Allah. Udah. Makanya takwa itu inti. Orang takut itu inti, Pak. Makanya yang kita minta, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, karuniakan kepada kami rasa takut yang membentengi dari maksiat. Yang membentengi. Yang kedua, mengagungkan larangan perintah. Tuh, kita itu kalau mengagungkan sholat berjamaah, Pak, nggak mungkin lewat. Itu aja. Jadi cara yang paling terbaik untuk istiqomah adalah itu. Tumbuhkan rasa takut kepada Allah dan agungkan perintah dan larangan Allah. Mohon izin bertanya, su'ul khatimah hubungannya dengan syariat. Tarikat dan hakikat. Syariat, tarikat, hakikat. Ini istilah baru. Sebaiknya kita itu buat istilah yang diistilahkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang paling tepat adalah apa? Islam, iman, ihsan. Islam itu adalah umum, iman itu lebih umum tapi di bawah Islam, nah ihsan itu khusus. Makanya orang muhsin pasti mukmin, pasti muslim. Tapi tidak semua muslim pasti mukmin, tidak semua mukmin pasti muhsin. Jadi muhsin ini puncak. Makanya Rasulullah definisikan anta'budallaha ka'annaka tara, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Itu yang dimaksudkan di dalam istilah tasawuf, yaitu syariat, tariqat, hakikat, makrifat. Itu. Makanya mereka juga punya zikir, istilahnya zikir syariat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian meningkat menjadi zikir tariqat, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai wahu. Terus sampai pada zikir hakikat, hilang lafadznya, tinggal hu. Nah, zikir ma'rifat puncak, sudah hilang suaranya karena dirinya juga hilang. Makanya disebut dengan istilah fana. Nah, orang yang sedang fana ini, dia mengatakan diriku pergi meninggalkannya untuk menemui Tuhannya. Itu namanya fana. Nah, nanti ada fase lagi, yaitu zikir gaib, zikir tidak bersuara. Suara. Itu sudah gaibul gaib. Nah, nanti sudah sampai pada tingkatan tertentu, yaitu tajalli, di mana Allah itu menjelma pada dirinya. Nah, ketika penjelmaan itulah maka orang itu diajari ilmu-ilmu khusus yang disebut dengan gaib. Sehingga menurut bahasa Ronggo Warsito, yaitu Ki Burhan Bagus Burhan, yaitu pujangga kerajaan Mataram, dia mengatakan ketika saat itu orang akan mendapatkan linwih. Linwih itu apa? Kelebihan, yaitu weruh sak jeroning karah, weruh sak durunge winarah. Paham nggak ini? Orang Jawa pasti paham. Weruh sak jeroning karah, tahu sesuatu yang dibungkus rapi. Weruh sak durunge winarah, tahu sebelum diberitahu. Itu kan hebat. Nah, dalam kondisi seperti ini nanti orang itu bisa menerawang. Menerawang, nebak nasib
ya ujung-ujungnya nanti apa duit karena bisa nebak nasib orang. Wah, yang lebih hebat lagi bisa nebak tempat minyak. Nah itu bagus itu. Itu anehnya orang-orang yang punya tingkatan seperti ini diundang makan makanan, lauknya diletakkan di bawah nasi, marah-marah, mana lauknya? Nggak tahu, lauknya di bawah nasi. Dan katanya tahu sumber minyak itu ini mana, tahu yang gaib, ya. Lauknya di bawah nasi nggak tahu dia, masya Allah. Oke. Intinya kita semua udah dilengkapi Allah dalam agama Pak. Al-yawma akmaltu lakum. Jadi sayap-sayap agama, inti agama, kepala agama, ekor agama, semua udah lengkap. Ibarat pesawat itu kita tinggal beli tiket, numpak, naik, udah. Loh kok antum bikin sayapnya sendiri? Ya repot antum. Ya, bikin rodanya sendiri. Jadi agama itu seperti naik pesawat. Sudah disiapkan oleh perusahaan flight itu lengkap semua. Kita tinggal naik. Makanya kata Ibnu Syihab Az-Zuhri, minallahi ar-risalah. Risalah datangnya dari Allah. Wa 'alar rasulil balagh. Rasul itu hanya tugasnya menyampaikan, wa 'alaina taslim, kita hanya pasrah. Apa? Taat, sami'na wa ata'na. Gitu loh, ya. Assalamualaikum Ustaz, apa kiat-kiat untuk mencegah su'ul khatimah tadi? Belum ya? Karena sampaikan secara singkat, mencegah selamat satu. Kita selalu tadzkiratul maut, ingat akhirat. Ya, ingat kematian. Caranya tadi Pak, lihat su'ul khatimah, lihat orang sakarat. Kalau enggak ya lihat orang mati, kalau enggak lihat kuburan, kalau enggak ada di majelis yang diingatkan kematian. Kemudian yang kedua, tadabbur terhadap Al-Quran. Makanya Al-Quran ini juga dikaji, ngaji ya mengkaji. Mengaji huruf tajwid lafadznya, mengkaji tafsirnya. Kemudian yang ketiga, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yang ini adalah penting sekali Pak, ya. Antum harus banyak berdoa, ya. Terhindar dari su'ul khatimah, dan itu banyak sekali. Itu diantaranya tadi, Allahumma inna nas'aluka khusnal khatimah. Allahumma rizukna taubatan nasuha ya muqallibal qulub. Nomor berapa berikutnya? Nomor 5 ya. Bermajlis dengan para ulama-ulama yang kuat, lurus akidahnya dan baik akhlaknya, mumpuni ilmunya. Karena itu akan terus memberikan visualisasi kebaikan. Jadi ulama itu kebaikan yang visualis, hidup. Kemudian yang ke-6, berteman dengan orang-orang soleh. Perkumpulan itu penting, Masya Allah. Jangan diremehkan. Dan teman baik itu enggak hanya anak kita, Mas, itu anak-anak itu harus diawasi pergaulannya. Loh, bapak ya perlu enggak Bu? Kok enggak jawab? Bu, perlu enggak? Ya perlu loh. Anak perlu diawasi pergaulannya. Bapak perlu enggak? Kok enggak ada yang ngomong nih? Ya, berarti enggak perlu. Loh Pak, antum tahu enggak? Orang yang membunuh 100 kemudian tobat, disarankan ulama untuk apa? Hijrah. Di sana ada orang-orang soleh. Loh kan? Gaul. Jadi orang ini membunuh 100 karena salah gaul, salah lingkungan. Makanya dipilihkan oleh ulama tempat-tempat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Itu ya. Istri juga begitu, dipilihkan teman gaul yang baik, suami yang baik itu. Apakah berurus
dengan saudara, kadang terus meninggal belum sempat baikan, apakah termasuk sul khotimah? Iya. Makanya gini Pak, tolong permusuhan dengan saudara ya. Permusuhan paling bebuyutan itu permusuhan orang dekat. Dalilnya, antum tengkar sehebat-hebatnya di jalan karena tubrukan, habis itu selesai. Paling juga ngomong sehari 2 hari itu orang kurang ngajar tuh kemarin, parah. Habis itu selesai, bahkan nggak tahu alamatnya. Gitu. Tapi sama saudara ya Allah, ketemu arisan, mantel lagi, ketemu apa, kumpul keluarga, saling singkur-singkuran, ya. Terus ngomong juga gitu, kagak ada habis-habisnya. Sehingga kenapa Pak? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha ya wa tasaaluna bihi wal arham. Itu kenapa? Karena penting sampai disumpah dengan arham. Gitu. Oh ya, hati-hati. Sehingga gini Pak, sikap yang terbaik itu sikap mbah-mbah kita itu Pak. Dulu Pak, prinsipnya mbah-mbah kita Pak, sing waras ngalah. Nah, itu kalimat simpel tapi masya Allah padat untuk menyelesaikan permasalahan apa? Sing waras ngalah. Mangkel memang kesel, memang capek, tapi ngalah aja. Gitu. Pokoknya sama yang lemah, kuat itu ngalah. Bukan. Makanya Rasulullah mengatakan laisa syadidu bisur'ah. Orang kuat itu karena bukan banting, walakin man yamliku nafsahu 'indal ghadab, yang bisa mengendalikan amarah. Contoh, suami yang baik apa? Sama istri. Yang paling taghaful. Taghaful itu apa? Tidak setrik, tidak apa sih istilahnya? Orang itu yang selalu menuntut itu respect apa yang satunya selalu apa ya Pak yang selalu minta sempurna itu apa? Perfeksionis. Iya, antum sama istri jangan perfeksionis. Jangan. Itu untuk di kantor 8 jam aja. Jangan 24 jam modal istrimu. Ya kan dari orang Jawa. Modal bojomu mulai kan gitu. Jangan. Kenapa? Maka ada istilah taghaful. Contoh, istri sesekali rumah nggak bersih, ya udah. Pasti ada uzur. Lainnya beberapa hari juga bersih kok. Ya Allah, sesekali rumah berantakan, di dalam berantakan. Udah sesekali. Mungkin istri sedang masuk angin atau sedang masuk kantongnya masuk angin maksudnya. Ya bisa macam-macam. Itu taghaful. Ya. Makanya kata para ulama, bila ada seorang suami yang selalu menuntut secara perfeksionis kecil-kecil kepada istri, tunggulah bubarnya rumah tangga segera. Kenapa? Karena nggak ada orang sempurna. Antum juga kalau dituntut perfeksionis, ambiar. Makanya nama istilah ada taghaful. Taghaful itu kalau bahasa Arab itu memang susah diganti ya, taghaful itu ya. Pura-pura lupa itu kalau bahasa aslinya. Pura-pura apa sih? Pura-pura lupa, pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak ngeh. Apa itu? Pura-pura nggak ngerti, pura-pura nggak serius. Pokoknya sana. Sehingga rumah tangga akan aman. Apakah orang yang wafat dalam keadaan wajah tersenyum bisa? Ya Masya Allah. Karena di akhir daripada wafatnya itu ditambahkan kebaikan oleh Allah. Itu
itu di antara husnul khotimah ketika meninggal. Kan tadi sebelum meninggal, saat meninggal, ketika dikubur, sebelum dikubur, setelah dikubur. Gitu. Dan apakah ketika sakaratul mautnya berat susah bisa dikatakan dalam keadaan? Enggak, tolong dicamkan. Sakaratul maut berat itu tidak serta-merta jadi tanda surga. Rasulullah paling berat, Pak. Antum baca Rasulullah ketika menghadapi kematian. Bahkan tidak ada manusia yang paling berat sakaratnya ketimbang Rasul. Sampai pingsan sadar, disiapkan air, sikaknya, keringat dingin keluar. Dan ketika sadar, beliau mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Kenapa? Beratnya sekarat itu kata Ibnul Arabi karena 3. Sebagai teladan, Rasulullah sebagai teladan, contoh buat kita. Oh, ada sekarat. Oh, begitu sekarat Rasulullah. Nah, kedua, sebagai penebus dosa untuk orang mukmin. Ketiga, sebagai bentuk adab orang fajir, orang jahat. Gitu. Jadi sekarat itu tidak secara otomatis menjadi tanda suhul khotimah. Sudah cukup, saya kira itu waktu juga yang membatasi kita siap-siap sholat. Apakah hukumnya suami ini pertanyaan di luar tema? Nggak apa-apa, yang penting nggak di luar masjid. Apa hukumnya suami pergi meninggalkan istri sudah 2 tahun tidak pernah pulang lagi ke rumah? Ya, kan ada talak ta'liq. Kalau dibaca ya udah otomatis cerai, kan itu ada talak. Kan dulu kan akad dibaca tuh di akte nikah. Dan itu langsung kepada pengadilan agama untuk gugat cerai. Tapi ketika minta biaya kebutuhan kadang-kadang masih dikirimkan. Ya berarti nyambung. Apalagi tempatnya di Rusia, ya tunggu aja pulang, jangan kawin lagi dong. Kasihan. Tapi si suami tidak mengucapkan cerai. Ya udah, coba di Islam. Caranya, wab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, kirim penengah dari laki dan pihak perempuan. Insya Allah caranya begitu. Bismillah. Bila kita dapati orang tua beliau rajin ibadah, sholat 5 waktu, masjid, puasa sunnah, dan kemis umur 84, Masya Allah masih muda. Yang anak tanyakan bagaimana untuk menasihati beliau masih ikut-ikutan main domino. Wah, ini ikutin daurah aja nanti, pensiun secara kakak. Nanti anak bikin salam olahraga. Ya, insya Allah. Jadi intinya, Masya Allah, teman, ini yakin teman juga. Dan Masya Allah, ini umur emas. Kalau ada golden age itu umur 4. Lebih daripada golden age adalah 84. Masya Allah. Itu waras, sehat, pikiran masih nyambung, mata masih bening, diajarnya masih tertarik. Nggak ada yang ketawa. Takwa. Gue belajar ini biar mulai ini kan tuh mulai nggak beres. Jadi, nah kalau sampai nyimpang ya Allah, makanya tadi Pak betul kata alhamdulillah. Siapa yang umurnya 40 kebaikannya belum bisa mengungguli keburukannya, siap-siap di neraka. Karena apa yang diharapkan? Susah, karena orang begini biasanya rasa kepala tersakit. Apa lu tahu apa lu? Teman-teman saya ngapain juga? Anak apa lagi maksudnya? Nah yang nasihatin itu cuma 2. Teman yang dipercaya sama malaikat maut. Itu. Makanya kalau ingin nasihati, cari temannya yang dipercaya. Pak, tolong deh Bapak
Pak saya diintip, boleh keluar, boleh ini, tapi jangan-jangan keterlaluan begitu. Ya, kadang-kadang juga ada nenek-nenek sosialita sampai itu. Kadang sering ketemu bahasanya, itu kan pamflet kepada itu ibu-ibu umur 71 kayaknya 17, umur 82 kayaknya 28 gitu kan gitu. Kenapa? Ini anak itu merenung, ya Allah, ini karena nggak tahu aktivitas akhir hayat yang terbaik. Bagaimana pensiun secara gampang? Ya seperti ini dia kan. Ya perlu itu ditularkan ya seperti ini. Bagaimana mempertahankan iman yang terkadang turun? Ya wajar. Rasulullah mengatakan, Innal iman fi jawfi ahadukum la yakhlaq ya. Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Iman itu mengalami lapuk, luntur seperti lunturnya warna kain kalian. Makanya fas'alullaha yujaddidal imana fi qulubikum, mintalah agar imanmu terbarukan, diperbarui. Makanya doa-doa diajarkan untuk memperbarui iman itu banyak, di antara yang paling bagus, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini yang dari Al-Quran. Yang dari Sunnah, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, aku minta kepadamu iman yang enggak murtad, nikmat yang tidak pernah sat, dan bisa menjadi teman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tertinggi, masya Allah. Dan itu kayaknya udah beli deh buku-buku doa Ustaz Yazid. Tapi gara-gara puluhan tahun kertasnya aja, kulitnya belum dilepas. Kertas itu plastiknya masih utuh. Katanya, Pak, itu buku doa kenapa nggak dibuka-buka? Iya mas, untuk anak cucu. Cucunya juga belum kenal. Oke, terakhir nih, Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah, amin. Dulu sebelum belajar pada Allah pernah bertanya ke orang pintar, tapi sudah bertobat. Ya sudah selesai. Karena Rasulullah SAW, at-taubatu tajubbu ma qabla. Taubat itu menutup semua masa lalu. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang taubat dari dosa seperti yang tidak ada dosa. Kalau taubatnya diterima, dan tanda taubat diterima itu 3. Dan ini mudah-mudahan ada di diri kita. 1, lapang dada dan qanaah menerima kenyataan hidup dunia. Ya Allah kasih seperti ini. Ya Allah, guru mobilnya 7 tinggal 1. Dan ya Allah yang lebih dibuat untuk haji. Ya. Yang dulu istri 4 tinggal 1, ya Allah, alhamdulillah. Baik. Kedua, dimudahkan Allah untuk melakukan ketaatan. Ini yang nomor 1. Dimudahkan. Dulu itu dimudahkan untuk kemaksiatan, sekarang dimudahkan Allah untuk ketaatan. Sholat enteng, tahajud ringan, baca Quran, ada aja kesempatan. Nah, yang ketiga, dibuat Allah mencintai kebaikan, benci kepada keburukan. Kalau 3 ini ada pada diri antum, insya Allah taubat itu nasuha. Dan antum kita tinggal pertahankan sampai wafat. Demikian, mudah-mudahan kita ketemu di kesempatan lain yang jelas kapannya, ya. Dan semoga pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah dan perpisahan dijauhkan dari keruh hati dan perpecahan. Amin ya rabbal alamin.
Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah selalu mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.